Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alam kubur merupakan pintu dari fase selanjutnya sebelum menuju akhirat. Di tempat ini, seorang mayit akan mulai mendapatkan balasan dari perbuatannya selama hidup di dunia. Ada yang akan mendapatkan kenikmatan dan ada pula yang akan mendapatkan siksa. Semua itu tergantung kepada amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Lantas, bagaimana perlakuan tanah kubur kepada mayit muslim dan kafir? Adakah perbedaan perlakuan antara keduanya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, perlakuan tanah kubur memang tidak sama kepada setiap manusia. Ada yang akan diluaskan kuburnya serta diberikan banyak kenikmatan. Ada pula yang semakin terhimpit dan diberikan siksaan. Semua itu tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Imam Muhammad bin Abu Bakar menjelaskan bahwa kuburan memiliki perlakuan berbeda pada jenazah orang mukmin dan orang kafir. Ketika yang dikuburkan adalah orang muslim, maka tanah kubur akan berkata, "Selamat datang di terminal akhirat. Adapun engkau adalah orang yang amat aku cintai, yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku yang akan melindungimu. Aku yang bertanggung jawab atasmu. Lihat saja apa yang akan aku perbuat untukmu." Tidak lama kemudian, kuburan orang tersebut menjadi luas seluas mata memandang dan pintu kebun surga dibukakan untuknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan, dikatakan kepada mayit muslim, "Lihatlah balasan yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Lalu didekatkan kepalanya dan dibukakan satu pintu menuju neraka. Dikatakan kepadanya, "Lihatlah siksa yang dijauhkan Allah darimu." Setelah itu dikatakan kepadanya lagi, "Sekarang tidurlah dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat." Begitu beruntungnya orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini. Mereka yang diluaskan kuburnya merasakan kenikmatan kebun surga dan mendapatkan nikmat-nikmat lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Maka ada suara yang menyeru dari langit, "Hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga. Berilah dia pakaian dari surga, dan bukakanlah pintu untuknya menuju surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya, dan kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Demikianlah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman kelak di alam kubur, dan dengan izin Allah juga mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 31-32. Akan tetapi, berbeda halnya jika yang dikebumikan adalah orang kafir, orang yang tidak mau menerima ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kepadanya, maka tak ada sambutan baik yang diterimanya dari tanah kubur. Ia langsung mendapatkan siksa di dalamnya. Kuburan itu akan berkata, "Tidak ada ucapan selamat untukmu. Engkau orang yang paling aku benci saat berada di atas punggungku. Sekarang engkau dalam penguasaanku. Aku yang bertanggung jawab atasmu. Rasakan saja apa yang akan aku perbuat padamu."
Kemudian kubur itu langsung menghimpitnya sehingga remuk semua tulang belulangnya. Dibukakan baginya pintu neraka dan diperlihatkan untuknya tempat di neraka sampai hari kiamat. Maka betapa ruginya orang-orang yang masuk ke dalam golongan ini, siang dan malam selalu tersiksa sampai datangnya hari kiamat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Maka dibentangkan baginya tikar dari neraka, dibukakan pintu yang mengarah ke neraka yang mendatangkan panas dan aroma busuk, serta ditempatkan tempatnya di alam kubur sampai tulang belulangnya saling merangsek. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, malaikat kemudian memukulnya dengan palu dari besi. Dia pun berteriak sampai-sampai didengar oleh makhluk yang berada di atasnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah perlakuan tanah kubur kepada orang muslim dan orang kafir. Alam kubur adalah gerbang dari kehidupan akhirat. Bisa saja seorang mayit akan merasakan bagaikan ia berada di surga, dan bisa saja seorang mayit merasakan ia bagaikan di neraka. Semua itu tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya alam kubur itu merupakan taman di antara taman-taman surga atau jurang di antara jurang-jurang api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sekuat mungkin untuk menjadi hamba yang istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya, dengan harapan semoga Allah meridhoi kita dan dapat menolong kita saat di alam barzah, di padang mahsyar, dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.